Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ojek Podcast Channel. Baik, untuk para pejuang jalanan, kali ini kita akan ke outdoor nih. Jadi temanya Ojek Podcast akan halan-halan ya, outdoor. Kita ketemuin basecamp dengan temanya apa, Mak? Ekstrim. Oh enggak, come to base camp. Come to base camp. Udah bahasa Indonesia aja lah, udah datang ke camp. Base camp ya. Gitu Pokoknya deh. kita mau wawancara di luar lah intinya ya kan. Iya. Biar teman-teman tahu ada base camp ini di mana, ada komunitas ini di mana tempatnya. Tapi jangan lupa nanti like and subscribe. Serta apa, Mak? Loncengnya, Mak. Loncengan komen yang positif untuk membangun. Oke, kita berangkat dulu ya. Kita ketemu di Go Extreme Base Camp. See you. Hai, kita udah sampai di base campnya Go Extreme ya. Buat para pejuang jalanan, kita langsung aja ke base camp mereka. Sepertinya kayaknya udah rame nih. Iya, udah pada Ya datang. kan? Udah pada datang semua nyambut kita nih. Oke, lanjut. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Oh, ini rame banget ini. Alhamdulillah. Halo, Bang. Yo. Oke, buat para pejuang jalanan, kita udah ada di base campnya Go Extreme. Ya, bisa lihat tuh banyak banget teman-teman Go Extreme. Komunitas ini memang sangat dibilang ekstrim ya, ekstrim yang positif ya, Bang ya. Nggak ada ekstrim yang negatif. Nggak, Mak? Ini Mak, sini makan cewek ini. Aduh, iya, aduh, iya dikerubungin laki-laki, aduh jangan ganteng. Lo bingung gue. Nggak tahu lagi. Iya. Oke, buat para pejuang jalanan nih ya, kita akan wawancara dengan tentunya atau abang-abang yang ada di base camp ini. Cuman buat menarik mereka, bukan kita yang wawancara nih, Bang. Ya. Kita dulu. Kita dulu, ini ada dua kawas kita ini, Neng. Kenalin dulu. Nah, ini dia dengan Mbak siapa sih? Ini Dulu ini Mbak. Indah. Nah, ini nanti yang akan mewawancarai teman-teman yang ada di base camp. Biar mereka nih gemeteran nih. Nah, rasanya gimana di wawancara sama milenial, ya kan? Karena kata kolonial. Oke, mempersingkat waktu, silakan deh. Emang Pejuang jalanan, sekarang gak ada Mas Boski, gak ada Mas Lir juga, Nggak ada. ganti sekarang, ganti yang milenial. Kita berdua. Gue Indah dan Gue Nilu. sekarang kita lagi di Kita lagi ada di base camp. Base camp apa nih, Go Go? Extreme. Akhirnya kita main ke base campnya dia. Sekarang kita nggak lagi di studio, bosen ya nggak Iya. sih tempat Dan- Mas Boski itu Iya. kita beda sama Mas Boski. Iya, makanya kita beda. Kita tuh mainnya di luar, nggak di dalam. Tolong Mas Boski. Sekarang adalah waktunya kita berdua. Iya. Sekarang di depan kita ada narasumber. Iya. Narasumbernya ganteng-ganteng lagi. Masih muda, masih segar. kayak sayur. Ayo Nilu, saatnya kita kenalan ya sama narasumber kita. Halo Bang. Hai. Asik. Segar banget ya tuh. Gimana nih, katain lu mau kenalan Bang? Kenalan dulu. Boleh kenalan dong. Boleh Ya, dong. Boleh dong. Masa nggak boleh? Sebelumnya kita nggak pernah ketemu nih ya Bang ya. Kita kan juga baru juga nih, gitu kan. Di sini kita mau perkenalan diri juga nih. Benar. Pertama ada rekan saya, Indah. Saya panggilnya dan Bang Indah. Saya Nilu. Orang Bali ya? Iya orang Bali. Tahu aja sih Bu. Sama. Loh, orang Bali sama juga. orang Bali juga. Aduh.
Tahu orang Bali tapi namanya siapa bang? Namanya TJ, ini ada Mana tuh? TJ aja. TJ aja. Oh, TJ aja. Singkat ya? Singkat ya. Singkat ya? Sangat singkat ya. Nggak ada panjangan dari Ada sih, ada bagus-bagusnya dan itu panjang banget. Jadi lebih singkatnya panggilnya TJ. Oh, gitu. Oh, panjangnya nanti WA aja. Benar. Iya. Nomornya belum dapat tapi. Pribadi aja ya. Untuk abangnya sendiri? Ya, nama saya nama asli atau nama panggilan nih? Nama panggung. Nama panggung. Nama panggung saya di dunia ojol. Ozol. Bukan ojol ya? Ozol. Halo Iwa. Kalau nama asli saya, dulu saya kuliah di Jawa Tengah, jadi saya bergelar sarjono. Kalau saya ke kuliah di Jawa Barat, mungkin ke sarjana. Itulah nama asli saya, jadi sarjono. Oh. Ya ampun. Bercanda kok beneran ya? Ganti ya. Bercanda beneran ya? Makanya mau ketawa tapi dosa. Jadi masih kagok ya? Iya, Masih kagok ya? Guno gitu kan Ya dia kan. makanya. Udah harus dilemesin dulu nih. Wih, joget dulu Mbak. Ya udah dengernya udah serius gitu. Oh gitu ya. Sarjana ya. Beda channel soalnya. Berarti Bang TJ sama TJ. Bang. TJ dong. TJ. Kayak tukang nasi goreng. Kayak tukang Ini nasi apa goreng. nih? Ini apa nih lewatnya? Iklan. Bang TJ sama Bang Aloy. Sebelumnya nih Bang pengen nanya nih, kita agak serius dulu ya, jangan bercanda mulu. Dapat itu. Karena itu yang bercanda itu nyakitin katanya. Curhat. Abang ini udah lama Bang nge-Gojek apa nge-Grab? Saya nge-Gojek baru kemarin. Baru kemarin. Oh, baru kemarin sore. Kalau Bang Aloy? Saya udah 3 tahun. 3 tahun. Udah malang melintang debu jalanan, ini muka hitam karena debu. Aslinya kuning. Bukan saya ngomong. Nggak ngomong, kita nggak ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Bukan saya ngomong. Yang ngomong rekannya gitu. Ntar bisa dibicarakan di belakang kalau udah kayak gitu ya. TJ, Nanti Di belakang kayak siap-siap aja. Oke. Udah berapa lama nih? Oke, 1, 2, 3 action. Oke, Bang TJ udah berapa lama? Sebenarnya gua di Gojek itu udah sekitar 2 tahunan ya. 2 tahun. 2 tahunan. Jadi 2 tahunan. Itu kenapa Bang kok bisa milih pekerjaan menjadi Gojek? Saya dulu, Betul Pak. ya alhamdulillah bekas orang sukses lah ya. Wih, betul sekali Pak. Mungkin saya dari televisi bisa tahu. Kita Saya percaya dulu Iya. manajer Serius. pengobatan alternatif. Setelah saya hancur, jatuh, terpuruk, saya udah nggak punya apa-apa. Betul. Penjaraan, bakal rumah yang satu saya jual, meninggalkan utang ratusan juta. Oh, Sampai saya berpikir gimana caranya anak saya bisa sekolah dan makan. betul. Nah, di situ ada pembukaan online, saya daftar. Motor saya nggak punya, pinjem motor tetangga, saya daftarin. Alhamdulillah, saya masuk di dunia ojol, saya ngebit yang dibilang bolanger ya, kemana aja saya hajar. Abri, ada beri. Utang segitu banyaknya, alhamdulillah dikit-dikit lunas. Berarti detik ini udah lunas ya Pak? Udah lunas. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat terbantu saya di ojol. Untuk susah orang untuk dia udah jatuh bangkit lagi langsung ke atas. Benar, susah. Kita harus pelan-pelan. Benar. Berarti Bapak sekarang udah di atas ya Pak? Kadang gantian. Gantian. Ada yang di bawah dan di atas. Oh iya benar. Karena kita capek. Agak ambigu ya tanya. Iya. Mohon maaf, ini ya saya teman-teman. Ini masih milenial loh. Iya, ini masih ojol ya pertanyaannya. Berarti perjuangan seorang ayah Wendy terhadap keluarga terlihat banget. Ya alhamdulillah sampai sekarang sedikit lagi anak saya sarjana. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu anak berapa Kak? Saya anak 3. 3. Ya, alhamdulillah saya juga nggak tahu ya mungkin tapi kan anak saya dari SD sampai SMA itu 3-3 ini jadi ketua semua. Ketua kelas, ketua OSIS, ketua ini RT semuanya. enggak belum. Belum. Berarti jiwa-jiwa ketuanya ya ngikutin Pemimpin. bapaknya, ngikutin bapaknya. Tapi tuanya jangan ditekan. Tuanya jangan kesini. Benar juga. Bener juga sih. Tuanya ke Don Bosky aja. Iya benar. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Mana nih?
Kalau Bang Tija gimana nih? Kurang lebih sama. Saya basicnya dulu hotelier. Jadi apa namanya? Saya dulu manajer front office. Oh. Jadi ya saya 10 tahun kerja di hotel dan pada saat itu apa namanya saya mau coba untuk apa agak gimana ya kalau dibilang bosen. Iya, bosen, cuman nggak sesuai dengan passion karena root saya orang Bali. Jadi orang Bali itu suka masak dan segala macem. Jadi pada waktu itu saya putuskan untuk resign dan saya membuka coffee shop. Oke. Saya buka coffee shop. Ternyata waktu itu karena saya nggak ada apa namanya pengalaman untuk berdagang, collab. Collab. Namanya. Betul. Dan iya betul. Dan karena dapur harus ngebul, jadi dan apa namanya saya udah nggak mau balik ke hotel lagi. Jadi apa namanya saya daftar ojek. Oke. Pas saya jalanin ternyata di ojol itu saya menemukan bahwa sebenarnya money can buy you anything, tapi nggak bisa memberikan kebahagiaan. Happiness is not about money. Gitu. Jadi di mana rata-rata kalau misalkan di teman-teman ojek itu mereka tuh benar-benar sincere gitu, mereka benar-benar jujur. Pada contohnya, kalau misalkan kalian sekarang lihat di jalanan, orang yang pertama kali kalau misalkan ada apa-apa dan segala macam yang ngebantu itu pasti ojol. Benar Itu banget. bisa dipastikan seperti itu. Dan di situ saya melihat bahwa sebenarnya apa namanya friendship kayak gitu tuh harus apa benar-benar dijaga gitu, benar-benar dirawat dan salah satunya dengan komunitas. Benar. Gitu. Jadi saya ketemu dengan Bang Aloy, terus waktu itu saya diajak untuk mengikuti komunitasnya dan saya nyaman. Dan disitulah sepak terjangnya saya jadi ojol sampai sekarang. Gitu. Ngomong-ngomong tentang komunitas nih Bang ya, ini kan komunitasnya Go Extreme ya? Go Extreme. Go Extreme. Sorry. Kalau boleh tahu Go Extreme ini udah berapa lama berdiri nih Bang? Mungkin Bang. Ekstrim, insya Allah di tanggal 20 Februari nanti akan merayakan hari jadinya yang kedua. Berarti Go Extreme baru 2 tahun. Alhamdulillah. Go Extreme dalam anniversary Go Extreme yang kedua ini banyak partisipasinya, doa dan supportnya dari komunitas lain dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Kami ucapkan. Alhamdulillah. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Kenapa tuh? Iya, kok bisa? Kenapa tuh? Karena gini Bang, saya ini komunitas Go Extreme Jabodetabek. Insya Allah saya akan Go Nusantara. Oh wow. Jadi nanti saya bikin Go Extreme Indonesia. Jadi insya Allah siapa aja dari Sabang sama Merauke yang ingin bergabung dengan Go Extreme, silakan bisa menghubungi Di bawah sini. Di bawah sini. Tenang aja nanti editor kita. Dia cantumin editor. bisa dilihat di IG Go Extreme Nusantara dan Facebook masih Jabodetabek. Berarti udah sampai sosial media juga ada ya? Yes. Sudah semua. Yes, jadi kita menggunakan semua sosial media untuk meng-grab karena banyak juga driver-driver yang mereka itu enggan masuk komunitas karena takut disuruh nongkrong mulu lah, benar. jadi ngebitnya nggak inilah. Cuman di sisi baiknya adalah once lo masuk komunitas gitu kan, kalau misalkan kita ada trouble, itu ada orang yang akan selalu nolong lu gitu loh. Dan kalau misalkan nggak ada komunitas, kadang-kadang suka bingung gitu kan. Coba lo bayangin jam 1 lo ngebit gitu kan, terus jam 1 pagi tiba-tiba ban lo bocor, which is nggak ada apa namanya tongkat tambal ban dan segala minta tolong macam. ke siapa? Iya, mau nelfon orang rumah juga ngerepotin kan gitu kan. Belum lagi ternyata masih tidur. Ya, jadi itulah salah satunya apa ya dari segitu banyak yang bisa manfaat dari komunitas adalah salah kecilnya adalah kita bisa menjalin silaturahmi. Jadi ikut komunitas ya. Ikut dong. Jangan single fighter ya. Bagi kita cewek-cewek. Tapi nih Bang, dengan senang hati ceritanya. kalau misalnya Go Extreme ini untuk anggotanya ada berapa orang nih Bang? Alhamdulillah waktu saya saat yang pertama baru berjumlah 252 kalau nggak salah ya saat pertama. Sekarang setelah saya mengikuti podcast, alhamdulillah banyak daerah wilayah Jabodetabek ingin bergabung. Anggotanya sekarang
sudah mencapai 1.000 lebih. Wih. Jadi sebelumnya kita mau terima kasih nih untuk iya. podcast karena apa namanya bantuan dari kawan-kawan podcast sehingga kita bisa dikenal ya, di seluruh Nusantara gitu kan. Jadi banyak yang menghubungi kita gimana sih cara bergabung dengan GoExtreme dan segala macam gitu. Jadi for your information bahwa kita yang syuting pertamanya itu waktu itu berapa bulan yang lalu? 1 bulan. 1 bulan yang lalu. Jadi let's go ya Pak. Dari 200 ke 1000 itu banyak. Itu setengah, lebih dari setengahnya. Iya. Of course, parah banget. Berarti Perubahan dari datang ke Ojek Podcast ini emang Iya. dampaknya gede banget dong berarti. Betul. Jadi komunitas yang lain kalau pengen rame hijau tuh podcast. Betul sekali. siap-siapin tanya sama kita. Benar banget. Jangan lupa fee-nya. Ya. Gak, gue nomor telepon aja gak belum fee. Gimana nih dulu? Lu pengen masuk gak nih kira-kira? Tapi kalau misalnya kita berdua mau masuk gimana tuh? Boleh gitu? Ya sebenarnya sih masuk itu kan kemauan dari apa namanya individu ya. Iya, benar. Kita nggak bisa memaksakan. Kalau misalkan emang kita satu visi dan misi, kenapa enggak gitu kan? Benar. Tapi kalau boleh tahu ya Bang ya, Ya. untuk anggotanya ini rata cewek cowok sama untuk jumlahnya atau kebanyakan cowok? Jadi kebanyakan cowok. Kebanyakan cowok. Sama cewek. Jadi kemarin saya sudah bikin untuk wilayah Tangsel Lady Go Extreme. Oh, khusus gitu ya. Betul. Anggotanya Baru berapa tuh? 100-an. 100 kok baru ya Pak ya? Itu baru. Baru. Kita baru bikin itu. Bikinnya tuh kapan tuh? 100. Belum ada. Belum ada kurang lebih 2 bulanan. Iya. 2 bulan. Iya, makanya saya nggak masuk di komunitas Lady Go Extreme karena kan nama saya Aloy. Kalau masuk Go Extreme jadi Ali. Bener Ali. Ya, tapi emang kadang-kadang ada beberapa yang kayak di situ mereka nggak nyaman gitu, maksudnya masuk ke grup kan itu kan biasanya di grup WA ya. Banyak kan kadang-kadang kan laki-laki bercandanya itu kan. Benar. Ya kan? Nah, makanya kita untuk karena antusiasnya juga besar dan kita coba kenapa kita nggak coba khusus buat ladies gitu. Jadi ladies ini biar mereka juga punya wadah sendiri gitu. Jadi lebih Betul. mereka mungkin sebagai wanita lebih nyaman kan Betul. lingkungan wanitanya Ya, juga. jadi kita punya chapter Iya. sendiri. Bener banget. Kayaknya ini kalau saya lihat nih, kalau kita lihat ya, Go Extreme ini benar-benar tertata banget ya. Jadi kalau kadang kan ada beberapa orang yang bikin komunitas itu asal bikin komunitas aja, nggak mikir gimana kita untuk nge-explore kayak sosial media, gimana cara kita ngejaga kekeluargaan gitu, ya nggak sih? Yang penting ada komunitas, yang penting ada nama, ada rompi, Iya, biasanya kayak gitu kan. Ada juga komunitas seperti itu yang asal aja, jadi langsung yang penting kita pakai rompi nih gitu kan. Iya. Ditanyain gimana, kok emang ke keluarganya mana, ke temennya kemana, itu temennya masih sibuk maunya atau gimana. Benar, berarti kan ke keluarganya. Betul. Benar. Jadi kadang-kadang ada suka komunitas lupa satu bahwa apa sih yang benefit yang mereka bisa kasih ke member gitu kan. Ada juga komunitas yang mereka hanya minta uang iuran dan segala macam bla bla bla. Dan Iya, itu sama sekali nggak diterapkan di GoExtreme. Jadi kita sama sekali nggak ada uang iuran. Wah. Iya, Berarti kita nggak kalau ada. untuk masuk Anggota gimana? kita itu nggak ada sama sekali untuk kita nggak bayar ini bayar itu untuk gitu. Jadi komunitas ini adalah free kalau misalkan emang kita satu visi satu misi. Karena misi kita dan visi kita adalah sesuai dengan GoExtreme, kita berbuat kebaikan dengan ekstrim. Makanya kita juga punya peduli yatim dan kita juga untuk bencana ya sebenarnya. Jadi bencana dan segala macam gitu dan kita mau bikin kayak misalkan kalau peduli bencana itu instead of kita biasanya kan banyak yang ngejrek dan segala macam. Nah, kita harus juga cari finansial. Kita mau gimana pun juga organisasi nggak bakal jalan kalau nggak ada cuan. Benar. Nggak ada cuannya. Nah, gimana sih kita? Makanya kita bikin unit bisnis untuk GoExtreme. Jadi Unit bisnisnya apa tuh Bang? Jadi kita UMKM yang bergerak di bidang makanan, food and beverage. Dan juga kedepannya kita ada kayak workshop untuk distro. Jadi perlengkapan untuk Gojek dari atas sampai bawah akan kita coba bikin label sendiri. Jadi hal ini adalah untuk mencari cuan-cuan yang bisa kita salurkan buat anggota. Jadi kita berkomitmen anggota itu harus sejahtera.
Benar. Harus sejahtera, tetapi harus diedukasi. Benar. Karena nggak bisa sejahtera langsung sejahtera gitu. Iya. Kita bukan tuyul gitu nyari duit banyak gitu enggak kan. Harus diedukasi, dan edukasi ini yang kadang-kadang butuh waktu gitu kan. Makanya untuk kita juga berjalan, kita ada Go Extreme Kitchen, dan kedepannya juga kita sudah approaching dengan bank untuk kalau misalkan emang mereka butuh KPA dan segala macam. Jadi hal-hal yang kayak gini yang untuk usaha-usaha mikro lah, untuk menggerakkan ekonomi di bawah. Tapi kalau untuk program usaha mikro sendiri ini, awal kepikiran untuk bikin kegiatan ini dari kapan tuh Bang? Sebenarnya dari kita ya, Tommy. Jadi kita mikir bahwa ini Gojek tuh dapat duitnya, jujur-jujuran aja ya. Ayo ya Bang. Ya kan gue juga narik kan. Makanya. Paling banyak berapa sih gitu kan, tergantung akun. Iya emang ada yang mereka bisa 15 order, 20 order, tapi bisa dihitung. Kebanyakan 4, 2, 3 gitu kan. Dan mereka sedangkan harus bayar cicilan motor, mereka harus bayar kontrakan dan segala macam. Uang dapur. Betul. Jadi sebenarnya lebih dari diri kita sendiri sih, nggak gimana nih caranya kita bisa untuk cari extra money gitu. Gimana kita caranya? Nah, dengan komunitas ini kan kita punya market. Nah, saya terbesit waktu itu karena saya basicnya adalah saya suka masak gitu kan. Kenapa sih nggak kita coba bikin satu brand restoran? Orang bisa bilang franchise itu bahasa canggihnya. Cuma kita lebih ke mitra. Maksudnya begini. Jadi kita memanfaatkan dapur rumah yang sudah dimiliki sama setiap mitra. Misalkan mereka sudah ada penggorengan, mereka sudah ada panci, mereka sudah segala macam gitu kan. Berarti apa yang belum ada? Produknya yang belum ada. Nah, kita bikin produknya. Pada saat sudah ada produknya, mereka butuh marketing, dan rata-rata mereka nggak ngerti tentang marketing. Cuman tahu cara masak doang. Iya, untuk cara masak doang. Nah, kita bantu juga dengan marketingnya. Benar. Gitu. Jadi jadi kita sistemnya itu cabang. Jadi semua biaya marketing itu akan dikendalikan dengan pusat. Jadi cabang itu hanya menerima orderan saja. Itu. Jadi yang baru kita kembangkan ini masih pilot project ya. Saya masih pilot project. Kita udah ada 2 brand. Jadi rencananya kita ada 5 brand untuk food and beverage. Untuk makanan dan minuman kita akan ada 5 brand yang bisa sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Karena lokasi itu kan menentukan market. Benar. Contohnya kalau misalkan di Bintaro dengan yang ada di Jakarta Timur di Cilincing, itu kan beda marketnya. Benar. Dan daya konsumsi mereka pun berbeda. Gitu kan. Makanya kita harus punya brand yang cocok dengan areanya masing-masing. Nah, itu yang kita sedang kembangkan. Jadi kedepannya harapan kita sih dari ini kita bisa membantu, karena kita kan punya kepedulian yatim ya. Jadi instead of kita cuma ngasih berbentuk materi, kenapa kita nggak coba kasih kerjaan ke mereka? Kita bina, kita ajarkan, dan itu mereka juga bisa berkembang dengan sendiri gitu kan. Jadi itu sih yang angan-angan terbesar kita untuk kita bikin UMKM ini. Itu. Tapi nih Bang, anggota kan udah hampir 1000-an ya Bang ya? Lebih dari 1000 ya Bang ya? Sorry. Itu 1000-1000-nya antusias banget dong Bang saat dengar ide itu. Jadi begini, kita akan utamakan terlebih dahulu untuk yang Jabodetabek. Karena kan kita harus melihat distribusinya kan, untuk supply chain-nya kan, untuk pengantaran menunya, barangnya dan segala macam. Jadi Jabodetabek akan kita cobakan untuk pada project. Selebihnya pada saat kita Jabodetabek sudah kuat, baru kita akan ekspansi ke luar Jawa. Jarang banget ya ada komunitas mikirnya sampai sejauh itu. Iya, benar. Jarang banget ada pernah dengar gitu komunitas mikir. Benar. Suatu. Ini udah kayak program pemerintah ya. Tapi ada di komunitas. Iya benar. Ini kan ya. Keren banget sih Bang, jujur. Kita aja karena baru pertama kali dengar sih kayak sangat peduli gitu. Speechless ya. Tadi kegiatan apa aja Bang? Sorry kalau bisa diulang. Jadi ada kegiatan yang yatim. Iya, kita ada peduli yatim, kita juga ada peduli bencana. Bantu bencana alam, sama yang UMKM ini ya. Keren banget. Sesuai dengan visi dan misinya, menjadikan Go Extreme yang kuat, tangguh, mampu berkontribusi pada prinsip kepedulian sosial. Berarti kalau kayak gini tentang Go Extreme, gak heran kalau anggotanya itu bisa lebih dari banyak yang pengen. Karena jujur aja Bang, ini no peres sangat jelas
dan mikirnya ke masa depan gitu. Jadi bukan cuma nongkrong-nongkrong wasting time gitu kan. Capek juga ya Bang ya? Capek. Bener banget. Nongki mulu. Iya, nongki ngopi ya Pak. Iya, Nongki ngopi mabar. Ngopi mabar. Karena jangan lupa loh, kita pernah krisis ekonomi waktu itu dan yang kita bisa bangkit karena UMKM. Jadi waktu krisis moneter tahun 98 itu UMKM kita yang jadi penguat perekonomian bangsa. Jadi situ udah terbukti bahwa sebenarnya market UMKM ini besar gitu. Hanya tinggal dan sekarang juga kan dipermudah dengan regulasi pemerintah. Benar. Nah, kenapa nggak kita coba manfaatin itu? Benar. Apalagi ditambah sekarang ada online ya Bang ya. Betul. Jadi semua cepet. Iya. Gampang, cepet. Terus sekolahnya di mana sih? Jadi gini, sekolah saya adalah di gimana Pak? Saya keren Pak. Saya tahu itu Pak. Iya. Pede aja dulu. Pede aja dulu. Gimana nih Pak? Ada yang mau ditanya? Kalau mau nanya nih Bang Alan. Boleh, asal jangan nanya terlalu dalam. Guys, tadi kan sempat bahas tentang Enif tuh. Oh iya, Enif. Boleh atuh kepo-kepo tentang Enifnya. Wow. Mau tahu kayak ini ya konsepnya kayak gimana biar sharing aja kita. Oke. Konsep anniversary Go Extreme yang kedua itu beda daripada yang lain. Kalau yang lain itu mengumpulkan di suatu lapangan, pembagian yatim dan itu di lapangan. Dalam situasi begini saya bikin konsep kekeluargaan. Jadi kita kemas benar-benar dari kita undang beberapa komunitas yang saya undang bukan untuk umum ya. Itu yang hanya undangan aja komunitas untuk berpartisipasi dalam acara Go Extreme. Alhamdulillah Go Extreme di usia yang kedua ini, alhamdulillah kita surprise ya mendapatkan ucapan dari beberapa komunitas Nusantara. Ini baru beberapa hari aja sudah masuk video ucapan anniversary Go Extreme sudah 100 lebih. Iya Pak. Waduh. Apalagi nanti kalau dimasukin podcast, handphone saya bisa meledak. Oke, untuk editor. Tolong. Oke, terima kasih untuk komunitas lain yang sudah berpartisipasi, doa dan supportnya. Semoga kita bisa berkolaborasi dalam kedepannya kebaikan, dalam kebaikan. Ya, jadi kan mungkin yang belum tahu bahwa Go Extreme juga dalam menyambut Enif ini kita mengadakan lomba yel-yel. Jadi kita lomba yel-yel bagi semua komunitas yang ingin mengikuti lomba. Kita persilahkan dan kita sudah sebarkan juga di podcast sebelumnya bahwa kita menyediakan uang tunai dan kita ada juara 1, juara 2 dan juara 3. Mungkin bisa saya bocorkan ya? Silakan. Jadi juara 1 kita uang sebesar Rp500.000 beserta plakat dan segala macam. Juara kedua kita uang Rp300.000 dengan plakat, dan juara ketiga Rp200.000. Jadi bagi komunitas-komunitas yang ingin berpartisipasi dalam lomba Go Extreme, silakan kirimkan yel-yel sekreatif mungkin tentang Go Extreme. Dan kirimnya di mana tuh Bang? Kirimnya di sini. Kerjaan buat editor. Bukan hanya untuk lomba saja, dalam anniversary kedua Go Extreme insya Allah akan santunan yatim piatu di wilayah Bogor, Jawa Barat. Keren banget. Jadi visi Enif kita adalah karena kan kita mengundang juga komunitas-komunitas lain gitu. Jadi pada saat itu kita bikin team building. Kita akan bikin team building di mana pada saat itu kita menanggalkan nih semua komunitas-komunitas kita jadi satu. Kita ini ojol. Itu intinya gitu kan. Dilalah nanti ada komunitas ini pada hari itu kita pengen kita bersatu, melupakan semua itu, kita ini ojol. Gimana kita ojol ini bisa bersatu? Pokoknya jangan lupa ya Bang ya, protokol kesehatan itu harus tetap dilakukan. Pastinya. Kita berarti untuk Go Extreme ini Enif-nya itu nggak Enif ecek-ecek, nggak main kumpul-kumpul. Berarti protokol kesehatan ini bener-bener tetap dijaga. Bener banget. Ya, jadi yang kepo untuk Enif-nya nanti bisa langsung live di Gojek Podcast. Tanggal berapa Bang? Tanggal berapa? Tanggal 20 Februari 2021. Wih, tinggal iklan lewat. Ikut ya, ikut tuh, gue undang lah. Bener ya? Iya dong.
Aduh, kenapa nih tangan dia? Jangan jadi MC nanti, nggak apa-apa. Iya. Kalau untuk kebersamaan nggak usah mikirin cuan lah. Bercanda. Sesekali. Ada bercanda. Ada pengen Bercanda aja. Saya sebenarnya nggak mau bongkar. bosku. Kayaknya asik banget ya ngobrol, tapi Gimana nih? ya? Waktu ya? Waktu juga terakhir deh mau nanya gimana harapannya buat Basecamp abang-abang om ini gitu kan, komunitasnya bagaimana harapannya buat Ojek Podcast gitu kan, dan bagaimana harapannya buat komunitas-komunitas lain supaya bisa Besar Go Extreme dan bisa terkonsep Iya. inilah gimana? Bang Ali mau bilang? Oke. Mungkin harapannya adalah kita sebagai ojol, kita saya bicara ojol untuk lebih luasnya. Ojol itu bisa bersatu. Jadi karena kita jujur kita nggak punya yang namanya asosiasi ojol. Mungkin kalau misalkan correct me if I'm wrong ya, kalau misalkan emang sudah ada, tolong dikoreksi. Tapi arah baiknya kalau misalkan emang kita tuh harus punya satu asosiasi yang membawahi ojol-ojol. Dikala nanti ada butuh bantuan hukum dan segala macam itu ada ininya gitu. Jadi itu sih harapan saya gitu kan. Dan kalau misalkan emang dengan Go Extreme bisa sebesar itu, kita sangat-sangat berterima kasih gitu kan. Terus untuk Ojek Podcast ya, Iya, Ojek betul. Podcast, kami berharap Ojek Podcast ini jadi media bagi tim-tim ojol yang lainnya. Benar banget. Jadi saran untuk dan juga jadi untuk mediasi teman-teman kalau mereka ingin menaikkan sesuatunya tentang komunitasnya. Benar. Tapi kalau untuk di Ojek Podcast ini bukan untuk menaikkan komunitas doang, kita bisa sharing karena Betul. kita pribadi berdua juga kita driver, Iya. jadi kita itu keluarga. Oke, sekian dari kami. Sukses terus buat Amin. komunitas Go Terima kasih. Extreme. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita, udah mau curhat-curhat sama kita, ya kan. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan komennya. Sampai ketemu nanti di lain waktu ya. Benar banget. Mau ngobrol-ngobrol lagi dong sama kita? Iya. Pastinya. Kirain kapok ngomong sama kita. Salam satu aspal. Bye.